Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Asri Gunawan. Upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Puring, Jakarta Selatan terus dilakukan. Sejumlah unit pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Kemacetan pun terjadi di sekitar kawasan Taman Puring. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Hingga kini akibat kebakaran, perjalanan Transjakarta rute 13B dan L13E mengalami keterlambatan. Ini merupakan visual di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, di mana personel damkar tengah berupaya memadamkan api. Proses pemadaman telah berlangsung lebih dari 1 jam, saudara. Berdasarkan keterangan dan juga pemaparan dari Kapolres Jakarta Selatan, setidaknya ada 500 kios yang terdampak kebakaran ini. Kebakaran terjadi pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Ada 30 unit damkar yang diterjunkan ke lokasi kebakaran serta ada 60 personel yang berjibaku untuk memadamkan api. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV dan juga pengakuan dari salah satu pedagang di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, penyebab kebakaran memang belum diketahui. Dan sampai saat ini juga belum ada informasi ataupun laporan korban luka ataupun korban jiwa. Dan saat ini saudara, kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV Niko Angriawan yang berada di lokasi kebakaran, tepatnya di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Niko, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi pemadaman di sana? Apa yang menjadi kendala petugas pemadam kebakaran? Saudara, kalau misalnya kita bisa melihat saat ini upaya pemadaman dari pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta masih terus melakukan pemadaman terhadap pasar Taman Puring yang terbakar sekitar pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat tadi. Dan hingga saat ini upaya pemadaman juga masih terus dilakukan, yang mana ada sekitar 500 kios tempat berdagang yang ada di Taman Puring ini terdampak kebakaran yang terjadi sejak beberapa jam lalu. Dan yang bisa ditampilkan oleh juru kamera Kompas TV Muhammad Jamsari ini menggambarkan bahwa ada beberapa api yang masih belum bisa dipadamkan, dan barang-barang milik penjual kios seperti sepatu, tas, lalu ada beberapa peralatan olahraga, pick up, dan sekaligus ada beberapa hal lain yang dijual di Taman Puring pada saat ini masih terus dilakukan pemadaman. Dan kalau misalnya kita lihat upaya pemadaman ini seperti tidak menemukan kesulitan apapun ya. Kalau misalnya dari pemadam sendiri, api ini tadi sudah disiram oleh pemadam, namun masih ada api yang muncul kembali. Dan ini masih terus dilakukan pemadaman oleh pemadam. Dan tentunya pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta telah menerjunkan sekiranya 30 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran di Pasar Taman Puring saat ini. Dan mobil-mobil tersebut baik itu dari bertekanan rendah, bertekanan sedang, dan juga bertekanan tinggi ini juga sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Dan kalau misalnya terkait dengan penyebab sendiri, ini belum disampaikan langsung oleh otoritas terkait, dan tentunya kita masih menunggu penyelidikan oleh pihak terkait tentunya apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi awal mula kebakaran di Pasar Taman Puring ini terjadi. Dan ada beberapa penjual yang masih mengamankan barang-barang dagangannya yang masih bisa diselamatkan. Ini diupayakan terus oleh para warga dan juga pedagang yang ada di sekitar Taman Puring untuk menyelamatkan sekiranya apabila ada barang-barang yang dijajakan yang tadi belum sempat terbakar, ini diselamatkan oleh para penjual tersebut. Dan tentunya aktivitas pemadaman atau upaya pemadaman ini dibantu oleh warga dan juga ada Satpol PP, lalu kemudian
dibantu oleh PPSU dan juga ada beberapa warga yang sempat membantu pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman terhadap Pasar Taman Puring yang terbakar sekiranya sejak pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan Asri, ini yang bisa saya gambarkan sekarang. Ya, Niko. Ini adalah api yang berada di Taman Puring. Ini masih terus dilakukan upaya pemadaman oleh pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sekiranya ada 60 personil yang melakukan upaya pemadaman saat ini. Asri. Ya, Niko, Anda tadi menyebutkan beberapa pedagang masih berupaya menyelamatkan barang jualan mereka yang masih bisa diselamatkan. Tapi apakah ini tidak mengganggu proses pemadaman yang sedang berlangsung, dan apalagi yang utamanya adalah faktor keselamatan mereka juga karena api masih membara di sana? Ya, kalau misalnya terkait dengan faktor keselamatan tentunya itu sudah disampaikan oleh petugas yang saat ini berjaga, baik itu dari Pol PP maupun itu pemadam kebakaran yang sering kali mengingatkan kepada warga, baik itu warga, pedagang dan juga anak-anak yang kita lihat ini masih penasaran dengan upaya pemadaman yang dilakukan oleh para pemadam kebakaran. Dan tentunya pihak dari pemadam kebakaran sendiri dan juga polisi ini hingga saat ini masih terus berjaga untuk menghalangi para warga yang ingin melihat, dan tentunya aktivitas warga yang ingin menyaksikan pemadaman di kebakaran Taman Puring tersebut ini juga sangat bisa menghalangi dari petugas yang ingin melakukan upaya pemadaman. Asri. Ya, Anda sudah konfirmasikan, Niko, ke petugas terkait baik polisi ataupun damkar ataupun para pedagang? Bisa dipastikan ada berapa kios di sana yang terdampak atau terbakar? Ya, kalau misalnya berdasarkan informasi yang telah kami terima terakhir, Astri dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari petugas, ini ada sekitar 500 kios yang terdampak dari kebakaran yang ada di Taman Puring. Dan kalau misalnya kita bisa ingat-ingat lagi bahwa Taman Puring ini merupakan pasar yang menjual berbagai barang-barang seperti sepatu, baju, lalu ada tas atau fashion ini ya, yang tentunya cukup terkenal di Jakarta Selatan hingga saat ini seperti itu. Dan tentunya kita masih perlu konfirmasi lebih lanjut dari otoritas terkait, Asri, untuk dampak berapa kios yang akhirnya terbakar akibat kebakaran ini, dan tentunya apakah nantinya ada korban jiwa ataukah nantinya ada korban luka, itu tentunya kita perlu konfirmasi dari otoritas terkait, Asri. Sudah hampir 2 jam proses pemadaman berlangsung. Saat ini ada perbedaan kan, Niko, dengan awal laporan Anda tadi yang menyebutkan masih ada beberapa titik api, masih ada api yang membakar begitu, yang membara, kemudian sedang diupayakan untuk dipadamkan oleh petugas pemadam. Apakah sekarang sudah ada perkembangan, Niko? Kalau misalnya sesuai dengan gambar yang Anda lihat, yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Muhammad Jamsari saat ini, Asri dan juga saudara, tentunya api ini masih terlihat menyala ya. Belum ada perkembangan yang signifikan dari upaya pemadaman ini, Asri. Namun yang pasti kita harapkan tentunya api ini bisa cepat dipadamkan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Dan tentunya selain memberikan efek kemacetan akibat dari kebakaran ini, Asri dan juga saudara, tentunya dari koridor 13 sendiri atau perjalanan Transjakarta ini juga sempat terhambat imbas dari terjadinya kebakaran yang terjadi pada saat ini di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, Asri. Di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini jam operasionalnya sampai jam berapa, Niko? Sudah Anda pastikan? Dan apakah masih ada kegiatan atau aktivitas jual beli di sana? Ini mengingat juga untuk mengetahui apakah ada korban atau tidak dalam insiden kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring, Niko. Tentunya kalau misalnya sepengalaman saya ya, Asri dan juga saudara, yang mana kalau misalnya Pasar Taman Puring ini sendiri beroperasi sejak pagi ya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga malam hari. Dan tentunya imbas dari kebakaran ini, tentunya tadi kita lihat kondisi pasar juga listriknya sudah padam. Dan tentunya barang-barang yang tentunya masih kemungkinan masih bisa diselamatkan
sudah dibawa oleh para penjualnya untuk diamankan dari kebakaran. Dan kalau misalnya terkait dengan aktivitas jual beli sendiri, ini semenjak kebakaran terjadi pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, aktivitas jual beli di Pasar Taman Puring itu sendiri juga langsung di stop oleh petugas pemadam kebakaran untuk memudahkan upaya pemadaman di Pasar Taman Puring ini. Asri. Jadi sebetulnya masih beroperasi ya di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat atau di waktu kebakaran itu terjadi? Ya, tentunya bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya jam buka dari Pasar Taman Puring itu sendiri mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tutup pada malam hari, dan bisa dipastikan bahwa di jam tersebut saat kebakaran terjadi, aktivitas jual beli dari Pasar Taman Puring ini masih berlangsung, dan juga kegiatan berdagang juga masih berlangsung. Dan tentunya semenjak kebakaran itu terjadi, para petugas langsung melakukan penghentian aktivitas jual beli di Pasar Taman Puring. Asri. Ya, tadi juga sebelum Anda tiba di titik lokasi kebakaran, Anda sempat menyusuri jalan di sekitar lokasi kebakaran, di mana di jalan Anda perlihatkan, juru kamera Kompas TV juga memperlihatkan bahwa terjadi kemacetan, kepadatan lalu lintas begitu. Nah, ada juga yang terdampak akibat kebakaran ini, yakni rute-rute Transjakarta, beberapa diantaranya adalah rute 13B dan juga rute L13E yang terdampak. Kemudian pengguna jalan lainnya juga tentu terdampak. Ini apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan atau jalan alternatif yang ditawarkan oleh polisi yang bisa Anda informasikan, Niko? Ya, tentunya Asri dan juga saudara, sebelum kami tiba di lokasi saat ini, tadi kami sempat turun di Jalan Kiai Maja, yang mana dari arah lampu merah Kejaksaan Agung tadi juga sempat ada petugas yang menyatakan bahwa jalan menuju ke arah Taman Puring atau ke arah Ciledug ini sudah ditutup imbas dari terjadinya kebakaran di Taman Puring. Dan tentunya baru di Simpang Barito ini tadi ada petugas yang melakukan pengalihan arus karena aktivitas pemadam kebakaran itu sendiri sudah truk-truknya ini sudah memakan satu jalur seperti itu, dan tentunya tidak memungkinkan lagi para pengguna jalan untuk melalui jalan dari arah Kejaksaan Agung menuju daerah Ciledug tersebut. Dan tentunya dari arah kalau misalnya berkaitan dengan dari Taman Puring ini sendiri, untuk menghindari imbas dari kebakaran ini, tentunya masyarakat bisa langsung memutar dari arah Kejaksaan Agung ini lewat Bulungan, dan tentunya ini untuk menghindari kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring itu sendiri. Dan tentunya belum ada informasi lebih lanjut kapan jalan di Jalan Kiai Maja tersebut nantinya akan dibuka untuk aktivitas pengguna jalan atau arus lalu lintas yang normal kembali. Dan tentunya di Jalan Kiai Maja sendiri, Asri dan juga saudara, kalau misalnya bisa saya gambarkan, jalan tersebut merupakan jalur yang cukup padat oleh para pengguna arus lalu lintas, karena di jam 18.02 tepatnya saat kebakaran terjadi ini, saat terjadi kepadatan arus lalu lintas karena jam pulang kerja atau jam pulang kantor. Ditambah dengan adanya bencana kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring saat ini, tentunya hal tersebut menambah runyam atau ruwet dari arus lalu lintas yang terjadi, dan kita harapkan kebakaran bisa cepat padam, bisa cepat usai, dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, nanti aktivitas jual beli juga bisa kembali dilakukan pada esok hari tentunya, dan tentunya arus lalu lintas bisa normal kembali di hari ini. Asri. Ya, saya ingin kembali memastikan, Niko, apakah Anda sudah berbincang dengan salah satu pedagang ataupun warga sekitar di sana? Apakah ada yang melaporkan korban luka, korban hilang, ataupun juga korban jiwa di sana? Ya, Asri dan juga saudara, kalau misalnya kita bisa melihat saat ini, para pedagang ini juga masih terlihat mengangkut barang-barang yang masih bisa diselamatkan ya, Asri. Ini normal atau biasa dilakukan apabila terjadi kebakaran di pasar, tentunya apabila ada barang-barang yang kemungkinan masih bisa diselamatkan, ini akan terus diupayakan oleh
para penjual tersebut untuk nantinya bisa menyelamatkan barang-barang tersebut. Dan terkait dengan korban sendiri atau korban luka ini belum ada informasi resmi dan juga kronologinya juga masih belum bisa disampaikan secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran. Dan kita masih menunggu konfirmasi dari otoritas terkait mengenai sebab-sebab kebakaran dan juga terkait dengan korban luka ataupun korban meninggal dunia. Ini masih menunggu dari keterangan dari otoritas yang terkait. Asri. Baik, Niko, kami akan kembali perbarui informasi dari lokasi kejadian bersama Anda di sana. Tetap berhati-hati dalam bertugas. Saudara, kita sama-sama simak pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Lilipali terkait kondisi kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta terkini. Menurut informasi dari saksi bahwa api berawal dari kios yang sudah bisnis. Jadi jalan dia ada kesulitan karena di dalam kan ada banyak kios sudah ditutup juga karena sudah biasa sudah putus jalan dan sulit padamkan. Sendiri ada berapa kios tadi Pak yang terbakar Pak? Ada sekitar 500. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai